Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li sana ajma'in khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa wusul ila ruhi musannif muallif kitab Matnul Ghayyah wa Takrib Al-Imam Al-Qadhi Al-Faqih Al-Alim Al-Alamah Abi Suja Ahmad bin Husain Al-Isfahani Asy-Syafi'i Al-Ash'ari rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah bibarakati majlis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Engkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab takrib, muga-muga khususipun dumateng engkang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala lan diniati ngenteni salat isya berjamaah lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, meneruskan bab selanjutnya halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal wa sholatul istisqa'il utawi sholat istisqa, sholat jaluk hujan.
iku masnunatun disunnahaken. Fayamuru mongko merintahum ing wong akeh sapa al imamu imam bitaubati kelawan ngakeh-ngakehna tobat wasodaqati lan ngakeh-ngakehna sedekah wal khuruji lan metu dan meninggalkan minal madzalimi saking panggonan-panggonan yang zalim wa musolahati lan bagus-bagusi al a'dai ing pira-pira mungsuh wasiyami lan poso salasati ayamin telung dina. Summa yakhruju mongko nuli metu sapa imam bihim kelawan wong akeh fil yaumir rabi'i ing dalem dina kaping 4 fi thiyabin bitlatin kelawan nganggo kelambi sing sederhana apa adanya wastikanatin lan anteng tenang awat tadarru'in lan DP tadarru' marang Gusti Allah wa yusolli lan salat sapa imam bihim kelawan wong akeh rakaataini ing rong rakaat ka salatil aidaini kaya salat Idul Adha lan Idul Fitri. Summa yakhtubu mongko nuli khutbah sapa imam ba'daha sakwise salat rong rakaat wa yuhawilu lan ngobah-ngobah ngalih-ngalihno apa ridaahu serbane utawa selendange imam wa yuksiru lan ngakeh-ngakehno dan memperbanyak minad du'ai saking doa wal istighfari lan istighfar wa yad'u lan maca donga sapa imam bidu'ai Rasulillah kelawan donga saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih dungane dawa salat istisqa nggih. Para hadirin rahimakumullah niki salat istisqa mangke kula praktekaken wonten khutbah yang berbeda dari istisqa nggih. Kalau khutbah Jum'ah, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha atau khutbah gerhana itu hampir sama. Tetapi yang berbeda di dalam khutbah istisqa itu khutbah pertama diawali istighfar 9 kali, khutbah kedua diawali istighfar 7 kali, dan ketika khutbah kedua imam atau khatib itu sepertiga khutbah kedua saturunge ndonga ngadep ngulon karo ngobah selendange. Mangke ada waktu kalau praktekaken cara untuk merubah selendang waya khutbah istisqa. Sebab ini jarang yang semerep Pak. Sangat bagaimana Imam Syafi'i itu merubah selendangnya ketika khutbah istisqa. Dari guru sampai kalau ngaji kitab Fakul Qarib Kyai Haji Rifai Romli Joso dipraktekno cara bagaimana merubah selendang ketika khutbah istisqa. Para hadirin rahimakumullah, wa sholatul istiqai masnunatun. Sholat istisqa atau sholat minta hujan itu hukumnya disunahkan, masnunah, disunahkan, dianjurkan. Tetapi jumhurul ulama, baik dari kalangan ulama Syafi'i, ulama dari Hambali dan ulama dari Maliki itu mengatakan sunnah muakkad dan sangat dianjurkan dan juga dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh sholat istisqa itu dilakukan lebih 1 kali, boleh sampai udan mudun. Kadang-kadang sholat istisqa itu cuma sekali, ya. Tetapi ulama membenarkan dan menganjurkan boleh dilakukan berkali-kali sampai udan mudun. Niki saged, ya. Nah, hadirin rahimakumullah,
menurut Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 2015 Masehi yang lalu, dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, beliau mengatakan bahwa jumhurul ulama, mayoritas ulama itu menghukumi sholat istisqa sunnah muakkad, sunnah muakkad, sangat-sangat dianjurkan. Dan beliau dawuh boleh sholat istisqa itu dilakukan berulang-ulang kali, boleh bendino waya kemarau boleh, ya boleh berkali-kali, cuma sedino satu kali, besok malih, emben malih, ngoten. Artinya jangan satu kali niki. Lah berarti mengulang-ulang sholat istisqa itu dibenarkan oleh banyak ulama mazhab 4, baik dari kalangan ulama Hanafi, dari kalangan ulama Maliki, dari kalangan Syafi'i, dan kalangan ulama Hambali, itu membenarkan boleh istisqa diulang-ulang niki Pak. Lah terus pun dihukum istisqa pada 4 mazhab biar kita paham nggih. Lah niki dijelaskan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj karangannya Al-Imam Samsuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i sing wafat tahun 1595 Masehi di Kairo, Mesir. Beliau mengatakan jumhur ulama itu mengatakan sholat istisqa itu sunnah muakkad, sangat dianjurkan, terutama dari ulama kalangan Syafi'i dan ulama golongan Hambali. Niki sepakat napa sunnah muakkad. Dan di kalangan Hanafi ada satu ulama yang ikut pendapat sholat istisqa niku sunnah muakkad. Sinten? Al-Imam Al-Qadhi Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani Al-Hanafi rahimahullah, sing wafat tahun 805 Masehi di Iran, salah satu guru dari Imam Syafi'i, niku berpendapat sunnah muakkad. Padahal Imam Hanafi sendiri berpendapat yang sunnah muakkad bukan sholatnya, yang sunnah muakkad bukan khutbahnya, tetapi yang sunnah muakkad adalah doanya. Niku madhab Hanafi. Jadi orang kalangan Hanafi gak istisqa, gak ate sholat, gak ate khutbah, langsung dungo nang sholat berjamaah, maka bisa jadi beliau-beliau pengikut dari mazhab Hanafi. Kemudian dari kalangan mazhab Maliki ada 3 hukum. Pertama, sunnah muakkad dianjurkan sekali di kalangan Maliki jika terjadi kemarau panjang dan menyebabkan penderitaan kekurangan air di masyarakat, maka hukumnya sunnah muakkad. Kemudian kedua, hukumnya mandub, sunnah biasa. Niku termasuk sholat istisqa, ikut mendoakan ya kampung sebelah, desa sebelah, atau kota sebelah agar ikut turun hujan, boleh. Dan juga boleh jawaz kata mazhab Maliki, walaupun turun hujan tetapi tetap kekurangan air, tetap boleh istisqa, hukumnya jaiz. Niki mazhab Maliki. Kula baleni untuk mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu sepakat bahwa sholat istisqa hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Cuma kita sampai sekarang belum mempraktekkan sholat istisqa, sebab di sini sing akeh banyu, sing gelem udan.
Tapi tetap dielmoni Pak, tetap dielmoni. Suatu saat jagani sampai dari guru ngaji isok jelasno nomor loro le ono kadang darurat kemarau sampai bisa memimpin sholat dan khutbahnya. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Nah, sholat istisqa niku dikerjakan di tanah lapangan langsung di sore langit, nggih. Dan juga dilakukan berjamaah seperti sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Dikerjakan kapan saja monggo, kecuali waktu-waktu terlarang atau waktu makruh. Niki dihindari. Lah, para hadirin rahimakumullah. Jadi kalau baleni sholat sunnah, sholat istisqa itu hukumnya sunnah muakkad, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Misalnya ngeten, ya, sampeyan moro-moro ono pengumuman dari pemerintah atau ono anjuran dari organisasi ulama, para kaum muslimin sekarang dilanda kemarau panjang di daerah Gresik misalnya, maka dihimbau kepada seluruh kaum muslimin seluruhnya untuk melakukan sholat istisqa. Yang tadinya itu hukumnya sunnah muakkad, oleh karena itu disuruh pemerintah, maka bisa menjadi hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Hati-hati Pak. Jadi misalnya Bupati Gresik memerintahkan sholat istisqa, sampai hadir semua. Cuma karena yang memerintahkan bukan pemimpin, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad dan sebagainya, maka tetap hukumnya sunnah muakkad. Presiden memerintahkan seluruh Indonesia sholat istisqa, wajib sampean. Pabrik tutup, hukumnya wajib ikut pemimpin dan disuruh oleh pemimpin. Tetapi sebagian ulama mengatakan meskipun imam atau pemimpin menyuruh, tapi kalau sampai punya uzur tidak apa-apa, tetap hukumnya sunnah muakkad. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Dan kemudian ada 3 cara istisqa. Yang pertama, tidak atau tanpa dengan sholat. Artinya panjenengan ndonga biasa, langsung ndonga istisqa. Mari sembahyang ijenan ndonga, mari sembahyang jamaah ndonga, enggak apa-apa. Doa saja, doa istisqa boleh dilakukan tanpa dengan sholat. Ini pendapat sebagian dari ulama Syafi'i, boleh jadi ndonga istisqa tanpa sertai dengan sholat. Mari sholat sampai ndonga ijen monggo, ndonga jamaah monggo, nang omah nggih monggo, nggih nang perjalanan nggih monggo. Niku doa tanpa sholat istisqa boleh. Ini pendapat para imam besar kita, pendapat Imam Abu Hamid Ar-Isfiraini Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1015 Masehi di Baghdad. Juga pendapat Imam Al-Mahamili Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1024 Masehi di Baghdad. Juga pendapat Imam Abu Ali As-Sinji As-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1000 Masehi di Iran. Juga pendapat Imam Al-Baghawi As-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1112 Masehi di Iran dan sebagainya. Semua ulama besar Syafi'i tersebut membolehkan doa istisqa diwaca dhewe tanpa sholat istisqa boleh.
cara yang pertama. Cara yang kedua, berdoa setelah sholat sunnah berjamaah, berdoa setelah sholat wajib berjamaah, berdoa di dalam khutbah. Ketika khutbah Jumat boleh memakai doa istisqa ketika khutbah yang kedua. Lah niki doa khusus nggih. Lah niki diperbolehkan oleh salah satu ulama Syafi'i besar, Al-Imam Abu Nasir Al-Bandaniji As-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1083 Masehi di Baghdad. Dan ternyata Imam Al-Bandaniji niki murid utamanya dari Al-Imam Syekhul Islam Al-Qadhi Abu Ishaq Asy-Syirazi As-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1083 Masehi di Baghdad. Juga termasuk pendapat Imam Ar-Ruyaini As-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1110 Masehi di Tabaristan. Niku boleh berdoa istisqa ya setelah sholat sunnah berjamaah, setelah sholat wajib berjamaah donga. Misalnya imam mari sembahyang para jamaah monggo diamini nggih, niki monggo sareng-sareng jamaah maca doa istisqa boleh. Cuma yang ketiga ya, yang ketiga itu yang paling utama apa? Doa istisqa itu dibaca bersamaan dengan sholat istisqa dan khutbah istisqa. Okay? Itu yang paling utama dan ini jumhur ulama. Okay? Ini juga kata Imam Nawawi apa? Wa hadza huwal mansusu lisyafi'i. Ini adalah pendapat yang telah dimansus dinas oleh Imam Syafi'i. Jadi yang paling bagus untuk istisqa itu diawali dengan sholat istisqa 2 rakaat, dilanjut dengan khutbah istisqa 2 khutbah, kemudian donga bareng-bareng. Niki yang paling utama, pendapat yang nomor 3. Loh, ngopo saged istisqa malam hari misalnya awan iki wong-wong kerja kabeh wong lembur kabeh isoke mung bengi, napa saged salat istisqa niku malam hari? Lah niki perlu dijelaskan nggih. Lah untuk waktunya Pak nggih, waktu salat istisqa niku wonten 3 pendapat. Pendapat pertama, mulai terbit matahari ditambah 20 menit sampai masuk waktu zuhur. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mulai terbit matahari ditambah 20 menit sampai waktu asar. Pendapat yang ketiga, gak ono waktu batas, terserah. Pokoknya tidak waktu terlarang. Lah niki pendapat mazhab Syafi'i terbanyak mengambil pendapat yang ketiga, ya boleh dilakukan di siang hari, boleh dilakukan di sore hari, boleh dilakukan di malam hari. Paham nggih? Lah niki pendapat juga dipilih oleh Imam Syafi'i dan juga ulama mazhab Syafi'i, dan kata ulama Syafi'i yang lain itulah pendapat jumhur ulama. Salat istisqa boleh dilakukan baik di pagi, siang, sore atau malam hari kecuali waktu-waktu yang terlarang. Oleh Pak, gua alasannya ngeten, istisqa kerja kabeh, lek bengi gak enak peteng. Gak ketok lah langit. Mboten napa-napa disepakati mawon, cuma gak umum. Ngoten ta?
iku tekon di dasare mosok istisqa bengi. Niki pendapat Imam Syafi'i, Pak, boten kula nggih. Saya menyampaikan ilmu, Pak, bukan pendapat siapa-siapa, ya, ilmu. Nah, para hadir rahimakumullah nggih. Kemudian ngeten, Pak, nggih. Allah juga menyuruh kita untuk meminta hujan. Berarti kalau Allah memerintahkan dungo nang Allah untuk sholat minta hujan, itu wonten ten surat Nuh ayat 10 sampai 12 nggih. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka aku katakan pada mereka, nggih, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Berarti apa? Kita diperintahkan Allah untuk jaluk nang Gusti Allah, jaluk udan supaya ana udan terus. Perintah Gusti Allah. Lek perintah Gusti Allah berarti masru'iyah, disyariatkan. Niki nggih, syariatkan. Banyak praktek Kanjeng Nabi, salat istisqa, khutbah istisqa, cara-carane niku banyak riwayat, Pak, dari hadis-hadis Kanjeng Nabi. Cuma rata-rata dalile salat istisqa, khutbah istisqa dan donga istisqa iku dawa-dawa. Dawa-dawa dalile salat istisqa dawa-dawa niki. Termasuk wonten saking Anas bin Malik, wonten saking sahabat Ibnu Abbas, wonten saking Ibu Aisyah, wonten saking sahabat yang lain termasuk Abu Hurairah dan sebagainya. Rata-rata hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi dan lain sebagainya. Kaisok kula waca dawa. Coba tak singgung mawon carane menurut Kanjeng Nabi. Nggih. Nah, sebelum salat istisqa, Pak, nggih, imam-imam kaum muslimin termasuk pemerintahnya ataupun kiainya ataupun lembaga agama yang ada, tokoh-tokoh agama misalnya, itu membuat pengumuman, ya, memerintahkan, ya, kitab niki dawuh ngaten ditulis fayahmuruhumul imamu. Kalau diperintahkan kepada kaum muslimin oleh imam, maka imam itu menyuruh kita untuk banyak bertobat, untuk sering-sering bersedekah, okay? Dan juga meninggalkan tempat-tempat kezaliman dan meninggalkan perbuatan-perbuatan zalim. Sing zina mandeka, sing nyolong mandeka, ngoten nggih, sing nyedek-nyedek warung pangku mandeka. Sebab napa? Ayo bareng-bareng njaluk udan nang Gusti Allah. Terus guru kula masyhur wilayah iku njaluk udan dipimpin kiai. Lek ana wong sak wong iku sik nekani tempat kezaliman, sik nyedeki zina, sik nang warung pangku dan sebagainya, gak iso mandi istisqae. Hati-hati, nggih. Barang siapa yang menghalangi doa kabulnya doa kaum muslimin sebab dosanya satu orang, maka dia akan menanggung dosa seluruh kaum muslimin. Abot. Maka ini diperintahkan pemerintah atau imam apa wal khuruji minal madzalimi, dan keluarlah, tinggalkan tempat-tempat kezaliman. Nggih. Kemudian apa? Wa musalahatil a'da, sing musuh-musuhan ayo rekonsiliasi. Misalnya contoh
kampung kono ambek kampung kene musuh-musuhan. Kampung kulon, kampung wetan, kampung kidul musuh-musuhan. Lek wayahe istisqa ayo rekonsiliasi. Gak mandi. Lho, lek ana dungane wong akeh nang sebuah kampung gak mandi, berarti se ana wong zina, se ana wong omben, se ana wong judi, se ana wong nyolong, se ana wong musuhan. Maka dijak istighfar ya, istisqa. Kemudian apa? Wasyami salasa ayyam, diperintahkan untuk puasa 3 hari. 1, 2, 3 hari. Poso 3 hari. Misalnya pengumuman Nahdlatul Ulama menghimbau kepada kaum muslimin sholat istisqa dan khutbah dilakukan tanggal 15 misalnya jam sekian, maka kita disunahkan poso 3 dino sebelum tanggal 15. Ngoten. Disunahkan poso 3 hari. Nah, kemudian ketika pada hari keempat, summa yakhruju fi yaumir rabi'i, kemudian imam atau pemimpin agama keluar dengan umat pada hari yang keempat, fi siyabin bidladin, memakai pakaian sing sederhana apa adanya. Kok oleh kelambi api-apian, mewah-mewahan, larang-larangan. Larang-larangan apa? Argane larang boten, malah disunahkan ketika sholat istisqa nggae kelambi billah apa ono apa adanya dan sederhana. Istisqa nggih. Kemudian apa? Tidak boleh berhias. Wong wedok-wedok sing melok salat istisqa di lapangan gak oleh bengesan, ojo apa gawe alis kala jengking. Dihindari, nggih. Niku sunnah tidak berhias dan tidak disunahkan tidak pakai wangian, biasa-biasa saja juga. Yang sing penting perbanyak istighfar dumateng Gusti Allah. Angke-angke sikap khusyuk, sikap tunduk, sikap tadarruk, sikap tawadhu dan Gusti Allah. Kemudian setelah semua kumpul, Pak, semua kumpul, orang-orang tua, ayo dijak ke lapangan. Wong wedok-wedok dijak ke lapangan, arek cilik dijak ke lapangan. Senyum sewu, Ibnu Qudamah dawuh, sing loro-loro ayo digawa ke lapangan, duwe bareng-bareng Gusti Allah, nggih. Sing duwe binatang ternak, duwe sapi, duwe wedhus, duwe ayam, duwe bebek, ngene. Digawa ke lapangan kabeh, Pak. Nggih. Ditaleni ke lapangan. Jare sing gawa sapi, waduh, lek ilang ya opo. Ya dicancang sing nggone iso diawasi. Niku sunah. Nggih, wedhus digawa, sapi digawa, bebek digawa. Tapi lek bebek ya coba melayu mah nggih. Sing gampang ditaleni bahaim, binatang ternak, nggih. Kemudian gimana sholatnya? Kemudian sholat dipimpin oleh imam, ya, dengan 2 rakaat, ya, 2 rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua sami dengan cara sholat Idul Adha, Idul Fitri. Mari takbiratul ihram, iftitah, kemudian takbir 7 kali, surat Fatihah, kemudian habis Fatihah surat terserah panjenengan, A'la, Al-Ghasyiyah, Ad-Duha, Al-Lail dan sebagainya. Rakaat kedua takbir 5 kali,
surat Fatihah, surat pendek dan sebagainya. Diniati napa? Usolli sunnatal istisqai rakaataini. Lek sampean makmum, makmuman. Lek sampean iman, imaman lillahi ta'ala. Lu gak iso cara Arab, cara Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun salat sunnah istisqa 2 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Eco. Ya gak usah teh. Kau le kudu Arab dari sopo. Kecuali takbir nggih. Takbir niku wajib basa Arab. Allahu Akbar. Kok ora nggih basa liya. Misal sampeyan wong Madura, Allah Maha Raja. Ya, makmum wong Jawa, Allah Maha Ageng. Ah, tukaran maka. Ya, tukaran. Susah nih. Nah, para hadirin rahimakumullah, kemudian apa? Wa yakhtubu ba'dahuma. Imam itu khutbah setelah salat 2 rakaat. Wa yuhawwilu ridaahu, dan imam itu ketika berkhutbah merubah selendang al-sorbannya dari pundak kiri ke pundak kanan. Kapan dilakukan perpindahan sorban itu? Dilakukan ketika khutbah kedua dan pas tengah, atau sebelum doa di dalam khutbah kedua, atau mulai awal khutbah kedua sudah menghadap ke barat. Ini bedanya. Ya. Jadi khutbah pertama sami, cuma yang beda lek khutbah riyo Allahu Akbar peng sama. Khutbah kedua peng itu. Tapi lek salat khutbah istisqa niku mboten takbir tapi istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus sampai 9 kali. Khutbah kedua juga sama 7 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih peng 7. Khutbah kedua beda. Nah, kemudian para hadirin ketika khutbah kedua inilah ada yang berbeda. Khotib niku ketika dapat sepertiga atau setengah menghadap kiblat, membelakangi makmum jamaah dan selendangnya dirubah. Tadi seberapa? Nggih, kula praktek nggih. Kula praktek aja semarep. Misalnya kula khotib nggih. Yo ngeten. Di sebelah kanan. Nggih. Carane macam-macam, Pak. Apa carane? Siji, nggih. Kurang dawa nggih, ngeten. Bon nggih. Kurang dawa. Tak dawakno wis. Sing sunah dawa nggih. Nah, bon. Ngeten nggih, cekel ngeten, nggih. Cekel ngeten. Terus ngeten. Nah, bon nggih. Nah, niki ngeten. Lah, tangan kanan di atas tangan kiri, ya. A'la. Asfalahu a'lahu. Tangan kanan, tangan kiri. Ngeten. Nggih. Kemudian dibalik, nggih, dibalik. Nggih. Ya bingung akeh bingung. Dibalik. Nah, tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah. Cara yang pertama. Cara yang kedua biasa, nggih. Iki kudu rapi sorbane. Nggih. Ngaten misalnya nggih. Nah, ngaten nggih. Pembalian selendang atau sorban itu yang kanan menjadi kiri, yang bawah menjadi atas, yang dalam menjadi luar. Jadi misalnya khutbah. Ya, kemudian bi'sal yaumiddin wa ana mamdurati arhamar rahimin. Ngoten nggih. Ngadep mulut. Nah, carane ngeten. Kan ngeten. Cara kedua. Ngeten nggih. Kok rapi belas nggih. Ngeten nggih.
Lah, di atas jadi bawah, yang luar jadi di dalam, yang dalam jadi luar, yang kanan jadi kiri, dibalik biasa gitu. Nah, pun nggih. Pas kan? Enak pundi? Nah niki. Nah, sing ketiga ribet, selendang gede, cekel kene, diwali. Itu sing kedua nggih. Nah, pokoke syaratnya sing ngisor dadi ndukur, sing jero dadi ngarep, nggih, sing ini apa kanan jadi kiri. Niku kok carane terserah. Cuma niki kedah semerep ilmune dari guru-guru kita, nggih. Para hadirin rahimakumullah, niku praktek bagaimana membalik wa yuhawwilu ridaahu, membalik selendang. Makanya disunahkan sing salat istisqa, terutama laki-laki, ketika salat istisqa, ketika ngrungokno khutbah istisqa, disunahkan kabeh nggawa sorban. Nggawa sorban. Lek gak sorban, sarung sampean dilipet-lipet dadi sorban. Lek gak sarung, lemeke meja tamu digawa wis dadi sorban. Wong sunnah, Pak. Lah ketika khatib ngadep ke barat dan merubah selendangnya kayak tadi, wa yuhawwilu ridaahu, maka diikuti oleh jamaah sambil duduk. Diikuti. Lah ketika ndonga ngadep ngulon khutbah sampai mari. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Dah sadurunge Allahumma ghfir ngadep ngulon khatibe merubah selendang ndonga dengan tangan yang diangkat tinggi-tinggi dengan jahar keras. Ya, jamaah ngoten kudu yakin juga keras. Ya, niku sampai mari khatib niku ngadep ngulon. Niki bedanya khutbah istisqa dengan khutbah yang lain. Paham nggih? Entek. Pun kalau tambah seketik nggih. Nanti artinya napa nggih? Khutbah niku isine ayo kabeh istighfar sing akeh, donga sing akeh, tobat sing akeh. Mboten isine takwa dumateng Gusti Allah, nggih. Tapi tetap khutbah istisqa sama dengan yang lain, syarat rukunnya seperti syarat rukun khutbah Jumat. Dan khutbah istisqa itu bisa 2 kali, bisa 1 kali. Yang 1 kali nyun sewu itu dilampahi kali konco-konco Muhammadiyah, sedangkan Nahdlatul Ulama tetap khutbah istisqa 2 kali, ono duduk di antara 2 khutbah. Paham ya? Lah kalau khutbah dilakukan sebelumnya bagaimana? Ya, boleh. Dalam kitab Ibanatul Akam Syarah Bulughul Maram, Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki niku dawuh, sing afdal niku khutbahnya setelah napa? Salat. Tapi kalau ada orang yang khutbah sebelum salat istisqa itu tetap sah. Paham ya? Cek tukaran, Bang. Iku khutbah durung salat. Khusus untuk istisqa boleh khutbah setelah sholat dan boleh khutbah sebelum sholat. Cuma afdolnya jumhur ulama memilih khutbah setelah sholat. Wa sholatu ba'dahuma. Niku tak nggih. Mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna
warzuqna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil amat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad